Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kumpul ya? Sudah, Prof. Sudah. Semuanya kumpul. Nah. Ada beberapa sih, Prof, yang belum join. Iya. Itu kan macet biasa. Amin, amin. Bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu kembali yang seharusnya jadwalnya kemarin ya. Saya baru nyampe di rumah jam 7.30. Karena pesawatnya di-cancel lagi, di-delay lagi. Baru berangkat itu jam 5.15 menit. Jadi nyampe di Cengkareng itu sudah pas azan maghrib 6.20. Baru nyampe di rumah 7.30 semalam itu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita berikan pendahuluan, ya, pengantar secara ringkas materi yang akan kita kaji dalam semester ini yang masuk dalam kelompok ilmu qawaid tafsir, ilmu kaidah tafsir. Sudah kita jelaskan bahwa setiap ilmu itu ada kaidahnya, nahu dengan kaidahnya, sharaf dengan kaidahnya, fikih dengan kaidahnya, dan termasuk di dalamnya tafsir dengan segala kaidahnya yang sudah menjadi satu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Kaidah sudah kita sebutkan, artinya adalah secara bahasa, ya, secara istilah, ya, secara bahasa sudah kita sebutkan arti kaidah itu adalah al-aslu, al-asasu, ya, yang kita sering sebut dengan istilah pondasi. Pondasi. Pondasi itu bisa dia maknanya hissi, bisa maknanya maknawi. Kalau kita katakan qawaidul bait, berarti dia hissi. Artinya rumah itu harus ada fondasinya. Kalau tidak ada fondasinya, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Kalau dia secara maknawi, kita katakan qawaiduddin. Qawaiduddin. Ya, qawaiduddin, fondasi agama. Agama seseorang tidak akan kuat kalau dia tidak ada fondasinya. Nah, begitu juga tafsir. Dengan kaidahnya, berarti dia akan menjadi fondasi daripada tafsir itu sendiri. Tanpa fondasi, maka penafsiran seseorang tidak akan menjadi kokoh, atau dengan kata lain tidak dapat dikatakan sebagai satu penafsiran yang benar. Kaidah juga mempunyai makna yang lain. Misalnya kaidah dalam ayat 60 surah An-Nur, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan, dan seterusnya. Itu artinya wanita yang sudah menopause, wanita yang sudah tidak menstruasi lagi. Kaidah juga mempunyai arti awan, ya, yang berbaris berjejer itu, yang lurus dia bertumpuk-tumpuk, itu juga namanya kaidah, ya, qawaidus sahab. Begitu juga kaidah itu mempunyai arti pelana, tempat duduk untuk menjalankan koda, mengendalikan kuda.
kuda, disebut juga dengan kaidah, artinya haudaj, ya, yang seperti kita jelaskan. Nah, secara istilah itu kaidah itu diartikan dengan qawaid, ya, kulliyah atau qawaid aghlabiyah, aturan yang bersifat menyeluruh, universal, atau kaidah yang bersifatnya mayoritas yang dipegangi. Nah, kaidahnya dengan pengertian ini artinya ketentuan yang bersifat umum tadi dapat diterapkan kepada seluruh bahagiannya, seluruh parsialnya. Nah, karena kita jelaskan dulu setiap kaidah ada pengecualiannya, apakah pengecualian itu mempengaruhi keuniversalannya? Kita sebutkan kemarin tidak mempengaruhi keuniversalannya. Maka setiap kaidah ilmu pengetahuan punya, ya, pengecualian, termasuk kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah, dan seterusnya. Jadi kalau sudah disebutkan sebuah kaidah dan aplikasinya di dalam furu', maka sering, ya, disebutkan oleh para penulis itu wa yustasna min hadhil qaidah ma yali. Pengecualian dari kaidah ini adalah masalah-masalah berikut. Jadi ada beberapa masalah yang merupakan pengecualian dari kaidah-kaidah tersebut. Nah, karena kaidah kita berkaitan dengan tafsir, maka diartikan yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah aturan yang bersifat umum, qadhiyatun kulliyah, tata'allaqu bitafsir, yang kaitannya dengan tafsir. Untuk apa itu? Yutawassalu biha al-mufassir ila tafsiril Qur'anil azim, ai tafsir as-sahih. Jadi kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tafsir. Tafsir itu yang akan ditafsirkan adalah Al-Quran. Dengan kaidah ini akan mengantarkan seorang mufassir bisa menafsirkan Al-Quran dengan baik tanpa istilahnya menyimpang dari kesehatan yang disebut dengan apa kalau bahasa Al-Quran itu dengan istilah al-inhirafat, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam penafsiran Al-Quran. Dia ada satu buku kecil yang ditulis oleh Muhammad Husain Az-Zahabi. Muhammad Husain Az-Zahabi ini yang menulis kitab At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun. Apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika seseorang dia bukan seorang mufassir atau dia menafsirkan tanpa berpegang kepada kaedah-kaedah penafsiran yang benar itu. Nanti saya PDF-kan, ya, penyimpangan-penyimpangan itu dari satu buku tersendiri. Nah, kita akan memasuki kenapa qawaid tafsir ini sudah menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Padahal sebelumnya hanya bahagian daripada pembahasan ulumul Quran. Ya, ternyata qawaid ini sudah melalui satu perjalanan panjang, sudah diuji kebenarannya, diuji, ya, kesesuaiannya dengan Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah Azza wa Jalla. Nah, kita akan memasuki itu. Tapi sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan tafsir di sini adalah menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Nah, apa yang disebut dengan menafsirkan itu? Menafsirkan itu
Itu dituliskan para ulama bahwa tafsir itu berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran. Yufassiru tafsiran. Dalam bahasanya disebutkan dengan abana, disebutkan dengan azharo. Jadi azharo. Jadi kalau dikatakan fassara ni fulanun an zira'ihi. Ini kalau dia buka bajunya itu disebut tafsir juga. Kenapa? Karena dia membuka. Ya, membuka. Membuka itu artinya menjelaskan apa yang tersimpan di dalam bajunya itu, karena lengan bajunya. Nah, disebutlah dengan tafsir. Maka tafsir itu istilahnya diartikan dengan secara bahasanya al-kashfu, membuka, al-wuduh, penjelasan, al-bayan, ya, penjelasan. Kemudian juga diartikan dengan kashful mughatta, membuka yang tertutup. Membuka yang tertutup itu maksudnya adalah menafsirkan. Nah, di sini juga ya disebutkan di dalam buku-buku referensi kita itu ungkapan dari apa? Dari para ahli bahasa ya, pakar bahasa. Misalnya Ibnu Faris yang kita kenal ya sebagai penulis buku Mu'jam Maqayisil Lughah yang wafat 385 Hijriah itu mengatakan ya, dalam Maqayisil Lughahnya itu fa, sin dan ro itu artinya kalimatun wahidah tadullu ala bayani syai'in wa idahihi. Menjelaskan sesuatu dan menerangkannya. Di situ juga diambil dari kata-kata ya al-fasru. Al-fasru ya pasarta syai' wa fassartahu. Nah, di asal kata-katanya apa? Tafsir atau tafsiroh. Ya, ini juga terjadi perbedaan. Ya, perbedaan pendapat para pakar-pakar bahasa itu. Jadi ketika seorang seorang dokter dia memeriksa ya kemihnya, kencingnya bayi anak kecil, maka dikatakan di situ ketika seorang dokter melihat kencing bayi untuk dicari tahu apa penyakit yang dideritanya. Nah, dikatakan juga itu sebagai mufassir. Kenapa? Karena dia melihat ya untuk mencari sesuatu yang bisa dikeluarkan dari apa yang dilihatnya. Maka di sini nanti kalau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, ya seorang mufassir harus bisa melihat ayat itu untuk apa? Istikhraj ya ahkamaha wa ma'aniha. Dia bisa mengeluarkan hukum-hukumnya dan makna-maknanya. Nah, kalau dikaitkan di sini ini berarti seorang mufassir itu adalah ya secara bahasa seperti dokter juga. Dia harus bisa mencari tahu ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kedokterannya supaya bisa diberikan obat yang benar. Begitu juga mufassir dalam arti bisa mengeluarkan sesuatu dari ayat itu sehingga bisa diketahui makna yang benar. Jadi kalau ada melihat penyakit, maka dokter bisa mengeluarkan obatnya yang benar sehingga penyakitnya sembuh. Maka seorang mufassir dalam artian ini artinya dia bisa menjelaskan ayat dan memberikan pengetahuan sesuatu yang bisa dikeluarkan daripadanya. Banyak nanti bisa dibaca ya perdebatan-perdebatan sekitar itu di buku
Nanti ada Al-Imam Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi dengan Al-Burhan fi Ulumil Qur'annya, ya, yang berapa jilid itu. Kemudian ada juga tokoh kontemporer misalnya Siddiq Hasan Khan, ya, Siddiq Hasan Khan ketika menyebutkan itu, ya, mengarah ke sana untuk apa? Untuk dilihat asal katanya apa, dari fassara yufassiru atau minal fasri, ya, minal fasri. Nah, di antara pendapat itu mengatakan ya bahwa yang disebut dengan memberikan sesuatu untuk bisa mengantarkan kepada makna dari sesuatu itu dijelaskan, itu juga disebut dengan tafsir. Ya, lihat nanti di situ. Jadi sesuatu yang dikeluarkan. Kemudian perdebatan-perdebatan sekitar itu lagi nanti bisa dilihat nanti di dalam apa? Di dalam buku, ya. Ada yang mengartikan tafsir itu apa? Itu al-kashfu, al-istibanatu katanya. Ya, menjelaskan, menampakkan, ya, az-zuhur wal inkishaf, itu disebut dengan istilah sebagai tafsir. Maka Imam Al-Zarkashi rahimahullah itu menyebutkan bahwa tafsir itu secara bahasa itu dapat dikatakan sebagai kashful mughlaq, ya, minal muradi bilafdihi. Jadi mengungkap yang tertutup, ya, mengumpat yang tertutup, ya, kita ungkapkan dari maksud yang sebenarnya daripada lafaz itu sendiri. Nah, di dalam buku-buku begitu, ya. Raghib Al-Asfahani juga, ya, kalau kita lihat buku Mu'jam Mufahras di tafsir Al-Qur'anil Karim, itu juga menyebutkan, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Disebutkan dalam arti kata izharil makna, menampakkan arti. Artinya itu diartikan dengan makul kalau digunakan dia dengan al-fasru. Tapi kalau digunakan as-safru itu menunjukkan apa? Dalam bahasa kita ibrazul a'yan, ya, lil absar, menampakkan sesuatu yang jelas untuk penglihatan kita. Jadi perbedaan itu sekitar pengungkapan itu semuanya, ya, pengungkapan itu semuanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan makna yang sebenarnya dalam istilah ilmu Al-Quran itu sendiri, karena tafsir ini merupakan satu cabang dari ilmu Al-Quran, maka disebut dengan ilmu tafsir. Nah, kalau dia masuk di dalam pengertian tafsir secara istilah, maka sering kita sebutkan dengan istilahnya, ungkapannya, tafsir itu apa? Ilmun. Nah, ilmun itu satu ilmu. Ada ilmun mustaqillun, yang mandiri. Apa yang dibahas? Yubhasu fihi an ahwalil Qur'an. Dibahas di dalamnya tentang keadaan Al-Quran itu. Keadaan Al-Quran itu maksudnya segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Kalau yang dibahas dengan istilah dilalahnya, seperti yang kita jelaskan dulu, maksudnya maka semua yang ada isyarat, ya, ibarah, dan lain-lainnya seperti yang akan kita bahas nanti dalam peristilahan itu menurut kemampuan manusia. Ditambahkan dengan biqadri at-taqah al-basyariyah. Menurut kemampuan manusia. Kenapa? Tidak ada seseorang pun dari hambanya yang tahu dengan tafsir yang sebenarnya dari kalamullah yang azali itu. Kalamullah yang qadim itu. Al-Quranul Karim.
Ya, jadi tidak ada. Maka dulu kita katakan setiap orang itu walaupun ilmunya luas, bagaimanapun banyaknya, hebatnya, maka ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim, pasti di ujungnya dikatakan wallahu a'lam. Ya wallahu a'lamu. Allah lah yang maha tahu. Nah, nanti kita berhadapan juga nanti salah satu pembahasan ilmu Al-Quran itu adalah fawatihus suwar atau disebut dengan istilah al-huruf al-muqatta'ah. Ini bahagian daripada tafsir isyari alif lam mim, alif lam ra, ha mim, sin, qaf, nun. Apakah ada maksudnya? Jadi terbagi kepada 3 kelompok nanti para ulama. Ulama pertama mengatakan ya wallahu a'lamu bimuradihi aja selamat ya. Ya, kita lihat baca tafsirnya tafsir Jalalain misalnya alif lam mim wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang tahu. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan oh enggak begitu. Ya. Itu kalau langsung menyerah begitu saja enggak mendidik katanya. Maka itu adalah huruf-huruf isyarat. Nah, kelompok pertama mengatakan itu isyarat. Isyarat bahwa itulah yang dimaksud dengan huruf yang terbanyak di dalam surat itu. Alif lam mim. Berarti alif, lam, mim itu merupakan huruf-huruf terbanyak di dalam surah itu. Kalau alif, lam, mim surah Al-Baqarah, maka alif, lam, dan mim itu merupakan huruf terbanyak di dalam surat tersebut. Nun, qaf. Ya tidak percaya, ya hitung sendiri. Hitung sendiri, coba. Benar enggak itu? Ya, karena ulama sudah melakukan semacam apa istiqra. Istiqra itu satu penelitian. Kemudian yang kedua itu memberi isyarat bahwa Al-Qur'an itu mempunyai 2 sisi dia. Sisi pertama makna lahiriah, sisi kedua makna batiniah. Nah, kalau makna lahiriah bisa kita cari tahu dari kamus bahasa. Yang kedua itu sebagai isyarat, ya, bahwa ada juga makna lain, bukan makna lain, dia melalui satu proses yang disebut dengan istilah mujahadah, disebut dengan istilah riyadhah. Karena ini adalah kalamullah, maka dia melakukan, ya, kalau dalam bahasa ininya konsultasi dulu, lapor dulu kepada yang punya firman itu. Zikirlah dia, ibadahlah dia bermalam-malam, sampai nanti satu kesimpulan Allah berikan isyarat. Nah, maka tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang disebut dengan istilah ashabus suluk. Dia orang yang memang selalu beribadah, dia malam hari, dia lapor kepada Allah yang punya kalam itu. Dia ingin tahu maknanya apa. Ya Allah Maha Pemurah. Ya pasti dia dekat dengan hamba-hambanya yang demikian itu. Maka ini masuk dalam kategori tafsir isyari. Ya, tafsir isyari. Jadi akhirnya nanti seseorang sudah melakukan riyadhah, melakukan yang disebut dengan istilah mujahadah, dia sampailah kepada satu maqam, namanya maqamul wilayah. Kalau sudah maqamul wilayah, nanti Allah akan angkat lagi dengan karomah. Kalau sudah karomah, nanti ada yang disebut dengan mukasyafah. Ya kasyaf, ya terbukalah tirainya itu, tabirnya itu. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Qaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
Jadi kalau sudah dibuka itu, ya ilmunya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya tersebut. Ya, kalau Allah sudah cinta ya kepada hambanya, maka Allah berikan yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Ya, hamba-hambanya yang lain. Nah, di dalam perjalanannya ya ada yang memberikan apa? Memberikan definisi. Ya, apa itu tafsir? Ilmun yubhatsu fihi kullu ma yata'allaqu bil Qur'an. Ilmu yang membahas semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu. Nah, semua yang terkait banyak jumlahnya. Maka disebutkan ya kalau Mana Al-Qattan menyebutkan min haitsu apa? Nuzuluhu, turunnya. Kemudian jam'uhu, kodifikasinya. Ya, kemudian sampailah kepada al-Makki wal Madani. Makki dan Madani, muhkam dan mutasyabihnya, nasikh dan mansukhnya. Baru disebut 5, langsung wa ghairu dzalika mimma yata'allaqu bil Qur'anil Karim. Semua yang lainnya yang ada hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau dulu kita jelaskan ilmunya masa ada 5 saja. Enggak. Zarkashi sebutkan ada 57. Imam As-Suyuti sebutkan ada 80. Disebutkan 5, di ujungnya apa? Wa ghairu dzalika. Ada yang mengatakan wahalum majarro dan seterusnya. Dan seterusnya, ya teruskan sendiri. Berapa banyak yang dia ketahui. Ya kalau disebutkan 57 disebutkan, itu bukan definisi namanya. Namanya syarah. Ya, penjelasan. Kalau definisi itu dia harus ringkas, padat. Ya, yang sering disebut dengan istilah ilmu mantik itu dia harus jami'un, mencakup semuanya, mani'un, tidak termasuk di dalamnya yang tidak merupakan bahagian daripada definisi itu sendiri. Ya, maka kalau kita ujian-ujian nanti itu misalnya nanti dalam ujiannya itu ada soal. Jelaskan dan berikan contoh-contohnya. Bukan contohnya, contoh-contohnya. Berikan contohnya masing-masing. Pertanyaannya ada 5 contoh yang harus disebutkan. Baru disebutkan 1, mahasiswa itu menulis dan lain-lain. Dan lain-lain. Itu kalau dosennya yang killer, dianggap salah saja. Nah, yang diminta menjelaskan, menyebutkan 5, disebut 1. Tapi senjatanya dan lain-lain. Ya. Tapi kalau dosennya yang agak baik-baik sedikit, dia ini mahasiswa pinter. Sebetulnya dia mau sebutkan contoh semuanya yang diminta. Tapi waktulah yang membatasinya. Karena waktunya sudah mau habis, dia ringkaskan, dan lain-lain. Atau memang yang diketahuinya cuma 1 itu. Yang diminta 5, yang 4 itu tidak tahu dia. Dia tutupi kekurangannya itu dengan menyebutkan dan lain-lain. Daripada salah saya, ya lebih baik dan lain-lain. Ya, kata dosen yang agak-agak murah sedikit, memang mahasiswa ini cerdas sekali dia. Ya, cerdas sekali. Sehingga dia tidak tahu, tapi kelihatannya tahu, kelihatannya pinter. Ya, kelihatannya pinter. Tapi untunglah dosennya menanyanya sampai di situ saja. Kalau sebutkan rinciannya, kalau rinciannya ya dia tidak berani menyebutkan dan lain-lain itu. Karena dianggap dia kurang mengerti dan paham dari soal itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa IIQ banyak tuh saya temui seperti itu. Ya, karena topik kita kan besar sekali.
Waktunya yang diberikan cuma 2 jam. Ya 2 jam, nanti pasti ada dan lain-lain. Sebagai dosen yang baik, ya mengertilah gitu. Ya, mahasiswa ini pinter, tapi waktu yang membatasi. Ya, nilainya tidak dikurangi itu. Ya, nilainya tidak dikurangi. Ya, apalagi di akhir surah kertas jawabannya dia sebutkan, ya, wabillahi taufik wal hidayah katanya. Ujungnya apa? Arju asy-syafa'ah. Aku minta syafaatnya. Padahal syafaat itu yang memiliki kan hanya Rasulullah nanti di hari kiamat. Tapi dari ustadznya juga, dari dosennya diminta juga arju asy-syafa'ah. Ya, saya mohon syafaat. Maksudnya bantuan. Ya, bantuan itu maksudnya minta diluluskan. Ya, minta diluluskan. Ya, kita kalau memberikan kemudahan saudara kita di dunia, nanti di akhirat kan dimudahkan juga. Betul? Betul kan? Ya, Betul, Betul, Pak. Pak. betul. Betul, Ustaz. Iya, betul. Iya. Tapi bukan berarti saya nanti dosen yang murah nilainya, enggak. Ya, banyak orang mahasiswa mengatakan Ustaz Agil tuh murah nilainya, enggak ada yang dapat B. Semuanya. Lah karena jawabannya bagus-bagus bagaimana? Saya dari yang dia berhak mendapat A, saya B kan. Dosa saya, zalim saya sama mahasiswa saya. Dia harus dapat nilai B, saya A kan. Nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh. Iya. Karena apa? Karena nggak sesuai kan. Nilainya harusnya B, kita naikkan dia jadi A. Nah, kalau naikkan jadi A berarti kan ada syafaat juga itu. Ya kan? Syafaat juga. Kenapa? Karena kalau sudah S2, S3, nggak mungkin lagi dapat namanya CB, itu nggak mungkin. Kalau dia masih dapat C, dapat B, berarti dia tidak pantas untuk menjadi seorang mahasiswa pasca sarjana. Nilainya harus A. Ya, kalau enggak juga A, biarlah A+ gitu kan. Ya, maunya kan begitu kan? Amin. Amin. Yang enggak amin berarti dia maunya B sama C saja, dia enggak mau A, enggak mau A+. Amin, amin ya Allah. Amin. Pak. Amin. Arju Amin syafaat. ya. Ya, arju syafaat. Dulu saya ketika kuliah dulu, ya, saya kuliah dulu itu dosen-dosen saya ada yang killer-killer itu. Ya, kalau istilah beliau itu al-mizan indallah. Timbangan itu di tangan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau nilainya harusnya 6. Dikasih lebih 6,5. Dia katakan nanti yang setengah itu saya harus bertanggungjawaban di depan Allah nanti. Tidak ada yang bisa membantu saya. Tidak ada yang bisa membantu saya. Maka ada teman saya, lulusan itu 7. Dia dapat nilainya 69,5. Saya dekati itu dosen itu, Tante Yarham. Saya dekati Syekh, bilang, sudahlah Syekh, kasihlah rahmatnya Syekh. Dari dia nunggu nanti beberapa bulan lagi dia hair. Belum tentu ketika hair itu soalnya lebih mudah dari yang pertama. Mungkin lebih sulit lagi. Ya kan, tergantung dosennya. Nanti dia enggak lulus, kesian Syekh. Dia bilang biar aja. Ya, karena nanti saya salah di hadapan Allah. Masih ada dosen yang begitu itu. Ya, dosen begitu itu masih ada. Tapi di IIQ mudah-mudahan sudah enggak ada lagi kan? Amin. Amin. Enggak ada lagi. Amin. Enggak ada lagi ya.
Amin. Oke. Amin. Iya, amin, amin. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ilmu qawaidit tafsir. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah dan perkembangannya, ya, sejarah dan perkembangannya, itu kita temukan satu kesimpulan, ya, bahwa sejak dulu, ya, sejak dulu ulama-ulama Al-Quran itu memberikan perhatiannya kepada ilmu ini, yang kemudian menjadi ilmu yang mandiri, disebut dengan ilmu qawaid tafsir. Ya, mereka sebetulnya sudah memberikan isyarat, sudah menghidangkan kepada kita dalam karya-karya ilmiah yang mereka tuliskan, baik dalam kitab-kitab tafsir dimasukkan sebagai pembahasan atau di dalam buku-buku ilmu Al-Quran yang mereka tulis, ya, yang ragamnya begitu banyak itu. Ya, seperti, ya, mereka menyebutkan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah fikih ketika menafsirkan satu ayat. Bukankah itu isyarat bahwa itu juga adalah kaidah tafsir? Ya, kaidah tafsir. Dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa, itu sudah kesimpulan, ya, yang ditarik daripada satu penafsiran. Itulah bahagian daripada ilmu qawaid tafsir. Nah, penulisan kaidah itu, ya, secara berdiri sendiri itu memang, ya, baru dikenal, ya, disebut sebagai satu disiplin ilmu itu oleh namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar yang wafatnya itu pada tahun 728 Hijriah. Dituliskan sebuah buku, disebutnya Muqaddimah. Ya, diberi namanya dengan Al-Muqaddimah, katanya. Usul tafsir. Muqaddimah usul tafsir. Muqaddimah itu kan artinya kan pengantar. Ya, pengantar. Maksudnya pembahasannya mungkin tidak begitu jelas. Artinya tidak dirinci. Disampaikan penjelasannya, itulah bahagian daripada qawaid tafsir. Ya, disebut dengan Al-Muqaddimah fi usul tafsir. Dari mazhab Hambali juga yang wafat 420 yang lalu itu, ya, namanya Al-Utsaimin. Al-Utsaimin. Al-Utsaimin menulis juga buku, diberi judulnya Usulun, ya, Usulun, ya, fi qawaid tafsir. Usul artinya pembahasan-pembahasan yang sifatnya adalah kaedah-kaedah di dalam penafsiran. Saya terjemahkan menjadi dasar-dasar penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Ya, tahun berapa? 30 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu. Tahun 95 itu saya terjemahkan. 95 mungkin ada yang belum lahir. Jadi saya terjemahkan untuk mendukung bahwa dalam penafsiran diperlukan penguasaan, ya, terhadap kaedah-kaedah itu. Kemudian muncul lagi ulama-ulama berikutnya. Ya, ulama-ulama berikutnya yang kalau kita rinci dia di dalam perjalanannya, ya, di dalam perjalanannya kita temukan ulama-ulama itu yang menulis, ya, menulis kaidah tafsir ini secara
secara mandiri yang menjadi apa? Menjadi satu buku, ya, satu buku. Nah, antara lain misalnya yang ditulis oleh namanya Syamsuddin, ya. Syamsuddin Ibn Sa'ir, yang dikenal dia kadang-kadang dengan As-Sa'ir, Ibn Sa'ir. Ibn Sa'ir ini itu nama lengkapnya itu adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Ya, setelah Ibnu Taimiyah tadi itu, wafatnya 777 Hijriah. Beliau menulis sebuah buku diberi judul Al-Manhajul Qawim fi Qawaid Tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Al-Manhajul Qawim fi Qawaid Tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Ini wafatnya 777 Hijriah. Ya, di dalam beberapa referensi disebutkan ini adalah buku kedua. Ya, terlepas tidak terlalu banyak kaidah yang disebutkan, ya, itu adalah haknya penulis. Kemudian yang ketiga ada buku namanya Qawaidut Tafsir. Qawaidut Tafsir. Ya, ini yang ditulis oleh nama lengkapnya itu Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Al-Yamani. Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Al-Yamani. Ini beliau ini meninggalnya sudah 844 Hijriah. Ada yang mengatakan 840 Hijriah. Karena kata mereka 840 itu wafatnya Imam Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri yang menulis Burdah itu. Beliau ini Ibnul Wazir Al-Yamani. Jadi meninggalnya 840 juga. Ya, 40 juga. Nah, bukunya disebut dengan Qawaidut Tafsir. Qawaidut Tafsir. Kemudian muncul lagi seorang ulama besar juga, itu yang bernama Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji. Al-Kafiji yang wafatnya itu 879 Hijriah. Diberi judul bukunya At-Taisir. At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir. At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir. Kemudian ada lagi, ya, yang kelima, itu yang menulisnya adalah As-Sa'di. As-Sa'di ini ulama Saudi, ya. Ulama Saudi merupakan guru-guru daripada mufti-muftinya Saudi itu. Termasuk gurunya Abdul Aziz bin Baz, ya, dan lain-lainnya. Ini wafatnya 1376. 1376. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Nasir. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. 1376 Hijriah. Beliau tulis bukunya, ya, ada beberapa jilid itu. Nanti bisa dilihat di mana, di perpustakaan, ada juga di ruang direktur Pasca, ya. Namanya Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Al-Qawaidul Hisan li Tafsiri Al-Quran. Jadi di sini ada studi juga, ya, studi juga yang berkaitan dengan kaidah tafsir. Ya, tafsir
secara benar itu ada berapa disebutkan, ada 20 kaidah ya dan lain-lainnya. Kemudian disebutkan juga yang disebut dengan qawaid fiqhiyah mustanbatah minal Quran, kaidah fikih yang diistimbatkan dari Al-Quran, dikeluarkan dari Al-Quran. Nah, sampailah pada buku-buku yang ada pada masa sekarang ini, ya, antara lain buku yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai pegangan, ya, yang kemarin kita sebutkan Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Surut Tafsir wa Qawaiduhu, 1 jilid yang ditulis oleh Abdurrahman ya Al-Aq, ya, namanya Khalid Abdurrahman Al-Aq, lengkapnya itu satu jilid. Ya, kalau yang 2 jilid itu disebut dengan Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan, yang ditulis dengan Khalid juga, tapi Osman As-Sabt. Khalid Osman As-Sabt. 2 jilid besar. Ya, dua jilid besar. Kemudian ada lagi yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Habannakah. Syekh Abdurrahman Habannakah ini dulu dosen di Ummul Qura. Dia ngajar ilmu Al-Quran, ngajar sakofah Islamiyah, ya, kebudayaan Islam. Orangnya gede, ya, orang Syria, Abdurrahman Habannakah. Dia menulis juga 1 jilid besar. Bukunya diberi judul Qawaidut Tadabburil Amsal li Kitabillahi Azza wa Jal. Qawaidut Tadabbur al-Amsal li Kitabillahi Azza wa Jal. Ini agak besar, ya, agak besar. 840 halaman. Ya, sama seperti kitab-kitab yang tadi itu 2 jilid, dia 1 jilid tuliskan. Sudah dicetak itu. Kemudian ada lagi Qawaid wa Fawaid li fiqhi kitabillahi ta'ala. Ini ditulis oleh, ya, Muhammad Abdullah, namanya Abdullah bin Muhammad Al-Ju'i. Al-Ju'i. Ya, ini ada apa? Studi-studi, ya, analisis, ya, yang disebutkan di situ, ya, walaupun sudah begitu jelas disebutkan, dia katakan mungkin ini penjelasan dari faedah-faedah, ya, yang tidak bisa kita ungkap juga, atau sebagian yang bisa kita ungkap, ya, yang bisa apa? Bisa terlintas dalam akal pikiran kita, itu masih sebatas apa? Dari hasil bacaan kita, dari hasil pendengaran kita, katanya, dari uraian para ulama-ulama yang istimewa itu. Jadi ini namanya apa? Tawadhu'an. Jadi sudah menulis sebuah kitab yang bagus, tapi dia selalu merendahkan dirinya bahwa ini adalah sebahagian yang aku ketahui dari apa yang pernah aku baca, apa yang pernah aku dengar dari tulisan-tulisan, ya, ulama-ulama yang masuk dalam kelompok, ya, ulama-ulama Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Itulah sejarah dan perkembangannya, ya, sejarah dan perkembangannya. Ada yang mengungkap, ya, bahwa ada lagi, ya, tulisan-tulisan itu, ya, di samping nanti tadi itu Khalid Abdurrahman Al-Aq, As-Sabt, ya, apa yang ditulis oleh seorang ulama namanya Husain bin Ali bin Husain Al-Harbi. Husain bin Ali bin Husain Al-Harbi.
buku tulisannya dengan judul Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Ada juga kaidah yang berkaitan dengan satu penulisan perbandingan antara penafsiran Syiah dan penafsiran Ahlus Sunnah. Ditulis oleh Al-Muyabdi, Muhammad Fakir Al-Muyabdi. Diberi judul Qawaidut Tafsir Baina Syiah was Sunnah. Qawaidut Tafsir Baina Syiah was Sunnah. Ya, nah termasuk yang ditulis oleh Pak Quraisy, ya, kaidah tafsir, satu jilid besar. Kemudian ada juga Qawaidut Tafsir yang ditulis oleh Abdul Rahim Hasan, ya, mahasiswa kita di PTIQ Jakarta. Ini masuk dalam kelompok namanya sejarah dan perkembangan, ya, daripada ilmu qawaidit tafsir. Nah, kalau kita bahas yang terkait dengan permasalahan ini, maka ya kita akan bertanya apa urgensinya kita mempelajari kaidah tafsir sebagai satu disiplin ilmu, ya, pengetahuan. Kenapa ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu dari satu disiplin ilmu termasuk tafsir, maka tidak dia harus menguasai kaidah yang terkait, ya, dengan ilmu itu sendiri. Ya, ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena ia tersebar di mana-mana. Tidak mungkin seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang tersebar di mana-mana itu dengan mudah. Maka yang sudah tahu, membantulah, ya, dengan menyebutkan kaidah-kaidah tafsir terkait atau kaidah-kaidah tafsir itu dalam satu pembahasan tertentu. Nah, begitu juga, ya, ketika kita bertanya apa objek pembahasannya itu daripada ilmu qawaidut tafsir, objek pembahasannya apa? Ya, tidak lain yang dibahas itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita ditanya apa maudhu daripada ilmu ini, jawabannya jelas Al-Qur'anul Karim. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang ingin memahami makna daripada satu kata saja, dia harus menguasai kaidah-kaidah dalam penafsiran. Karena kalau dia tidak kuasai, dia akan salah, ya, di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Maka disebutkan orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, itu berarti dia menafsirkan sesuatu yang mulia. Maka disebutkan dalam pembahasan bayanu syarafihi, penjelasan kemuliaannya. Maka di sini disebutkan karena maudhu'nya, objek pembahasannya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, maka Al-Qur'anul Karim min ajallil kutub wa a'dhamiha wa asyrafiha, merupakan kitab yang paling mulia, paling besar, paling agung. Maka ketika kita menafsirkan dan menyebutkan kaidah-kaidah yang terkait, berarti kita sudah menyebutkan sesuatu yang agung itu. Kemudian kebutuhannya, ya, kebutuhan yang diperlukan, jelaslah Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, walaupun belum dan bukan dikatakan kitab ilmu pengetahuan. Karena kalau kita katakan kitab ilmu pengetahuan,
berarti Al-Quran itu dikaitkan dengan teori, dengan eksperimen. Sementara teori dan eksperimen untuk ilmu pengetahuan terus berkembang. Kalau berkembang berarti Al-Quran juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, padahal zaman yang harus mengikuti perkembangan pemahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau ditanya apa manfaat mempelajarinya, faedah mempelajarinya, ya disebut dengan 3 kata saja. Yang pertama, tahsilul maqdirah. Tahsilul maqdirah ala istimbati ma'anil Quran. Menghasilkan kemampuan untuk mengeluarkan ya ala istimbati ma'anil Quran. Makna-makna Al-Quran itu. Jadi di sini disebut dengan al-maqdirah. Al-maqdirah artinya al-istita'ah. Tahsilul maqdirah. Tahsilul istita'ah ala istimbati ma'anil Quran. Istimbat artinya istikhraj, mengeluarkan makna-makna Al-Quran itu. Yang kedua, itu al-fahmu alal wajhi sahih. Tadi kita katakan pemahaman terhadap Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar, jauh daripada kesalahan. Jadi dia ingin menafsirkan Al-Quran, tidak punya ilmu tafsir, tidak punya ilmu qawaidut tafsir, ya maka dipastikan dia akan keliru, ya, jauh daripada kebenaran yang diharapkan. Yang ketiga, itu dia berpegang teguh kepada kaedah-kaedah, kepada aturan-aturan ya yang benar di dalam penafsirannya itu. Jadi disebutkan dia dengan istilah paham yang benar, kemudian dhabtut tafsir biqawaidihi as-sahihah. Mengikat penafsirannya itu dengan kaedah-kaedahnya yang benar. Itulah faedah di dalam memahaminya. Ya, memahaminya. Nah, kalau kita tanya lagi, apa keistimewaan ilmu ini dibandingkan ilmu yang lain? Nah, kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Maka kalau sumber ilmu pengetahuan, berarti dia mempunyai maknanya yang luas. Umumul makna. Ya, wasa'at al-isti'ab. Ya, di samping ya kebenaran lafaznya dan kekuatan dari redaksi yang digunakannya. Maka ilmu bahasa Arab sehebat apapun, ya tidak bisa mengalahkan bahasanya Al-Quranul Karim. Ya, jadi keistimewaannya apa? Ya karena dia cakupannya adalah cakupan yang umumul makna, kemudian yang kedua luasnya cakupan dari makna tersebut, saat ya al-isti'ab. Kemudian ketika kita bertanya lagi, kalau begitu apa sandaran atau dasar daripada ilmu qawaidut tafsir itu, ya yang disebut dengan istilah ilmu Al-Quran itu dengan istimdad. Pegangannya apa? Pegangannya apa? Nah, pegangannya jelas ya disebutkan paling tidak ada 6 ya. 6 pegangan dari ilmu qawaidut tafsir. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan. Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dah. Maka kalau dia tidak menguasai Al-Quran,
ya, tidak menguasai Al-Quran, ketika bertemu satu ayat, ternyata ayat itu ditafsirkan oleh ayat yang lain, dia tidak bisa menjelaskannya. Ya, seperti maknanya yang biasa beredar di tengah masyarakat, tapi ternyata makna yang itu bukan yang dimaksudkan. Seperti ketika turun ayat 82 dari surah Al-An'am. Ya, keluar dalam 82 dari surah Al-An'am yang menjelaskan ya kata-kata zulum. Ya, zulum itu kezaliman. Tapi kalau dipahami maknanya secara apa? Istilahnya secara lahiriah saja, ternyata pemahamannya salah. Ya, pemahamannya salah. Ya, pemahamannya salah. Di dalam ayat 82 dari surah Al-An'am itu. Ula alladzina amanu ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan adukkan keimanannya dengan satu kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang aman nanti di hari kiamat. Mereka mendapatkan petunjuk. Sahabat terus menghadap Rasulullah ketika ayat ini turun. Mereka katakan, ya Rasulullah, ayyuna la nadrimu anfusana. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa? Gitu. Rasulullah terus mengatakan, laisa kama turidun, laisa kama ta'nun, laisa kama taqsidun. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan seperti itu. Rasulullah terus mengatakan, tidakkah kamu mendengar nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Maksudnya ada ayat dalam surah Luqman itu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Oh iya, ya itu yang dimaksud. Jadi zulum di situ jangan diartikan kezaliman dalam arti bahasa, tapi zulum itu diartikan dengan kemusyrikan. Ya, innasyirka la zulmun 'adzim. Terus mereka mengatakan, oh ya kalau gitu benar ya Rasulullah. Coba kalau dia salah, ya betul. Orang yang tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah mencampur adukkan keimanan dengan satu kezaliman adalah orang yang aman nanti di hari kiamat. Nah, itu artinya dia bodoh. Ya, bodoh itu artinya dia tidak pernah atau tidak tahu dengan ayat-ayat yang menafsirkan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu satu dengan lainnya saling menafsirkan. Ya, saling menjelaskan. Maka Al-Quran dikatakan yufassiru ba'duhu ba'duh. Ya, menjelaskan antara satu dengan lainnya. Jadi dia saling menafsirkan, saling ya menjelaskan. Nah, kalau sudah saling menjelaskan, itu berarti kita harus kuasai penjelasan itu. Maka ulama menuliskan sebuah kitab yang disebut dengan Tafsirul Quran bil Quran. Apa judul kitabnya? Apa judul kitabnya? Judul kitabnya Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Ini 9 jilid.
ditulis oleh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dari Mauritania ya. Tapi tinggalnya di Madinah dia. Meninggalnya juga di Madinah. Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Wafatnya 1973 yang lalu. 1393 Hijriah yang lalu. Saya tidak sempat ketemu dengan beliau. Tapi saya ketemu dan diajar oleh adiknya beliau. Namanya Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Ya, Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Ada anaknya juga kebetulan sekelas sama saya, Abdurrahman. Maka saya sering ke rumah beliau. Nah, beliau ini menulis tafsir ya, Syekh Muhammad Amin. Kitab tafsir Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Itu kebetulan belum selesai. Baru sampai ke jilid ke-7. Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya murid beliaulah ya yang tahu dengan bahasanya, tahu dengan karakter penulisnya. Itu yang bernama Syekh Atiyah Muhammad Salim. Atiyah Muhammad Salim. Di Madinah juga. Ya, beliau ini seorang ulama besar, qadhi dulu. Qadhi di Madinah Al-Munawwarah. Beliau lanjutkan jilid ke-8 dan jilid ke-9 beliau selesaikan. Sampailah buku itu sempurna. Jadilah menjadi satu kelengkapan 9 jilid Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Dulu belum dijual secara bebas. Dicetak oleh Rabithah Alamil Islami. Dicetak dan dibagikan itu secara cuma-cuma. Terutama kepada mahasiswa-mahasiswa, ya, mahasiswa pasca sarjana. Diberikan itu sebagai hadiah saja. Karena di Saudi itu rebutan. Ya, kalau mau mencetak buku itu rebutan. Ya, orang-orang kaya itu rebutan. Karena mereka yakin betul dan percaya betul di balik itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali As-Sabuni menulis buku. Tidak perlu dia mencari dana untuk mencetaknya, tidak perlu. Dia bilang aja sama satu orang. Foto tafsir misalnya kan, ditulis oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Diterbitkan oleh siapa? Ya, namanya Abbas Asy-Syarbatli. Abbas Asy-Syarbatli ini yang punya pabrik minuman Pepsi dan lain-lainnya itu. Beliau orang kaya, dicetaklah buku itu 3 jilid. Sudah dicetak, tidak dijual, tapi dibagikan secara cuma-cuma ya kepada mahasiswa, terutama dosen yang nanti dia akan kembali ke daerahnya. Nah, sekarang ya karena tujuan utamanya sudah selesai, percetakan akhirnya mengambil buku itu dan didesain sebaik-baiknya. Jadilah buku itu sebagai salah satu buku pilihan, dicetak dan dijual. Ya, dicetak dan dijual oleh percetakan itu. Nah, ini Allah yarham ya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Dan tafsir yang lain, ya, tapi tafsir yang lain tidak khusus secara itu. Ya, tafsir itu. Nah, yang kedua, sumbernya apa? Adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena Al-Quran itu ditafsirkan oleh As-Sunnah. Dan otoritas penafsiran Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra
litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau jelaskan apa yang diturunkan itu kepada manusia secara keseluruhan. Agar kamu berpikir, supaya kamu berpikir. Itulah yang disebut dengan tafsirul Quran bis sunnah an-nabawiyah. Nah, tafsir Al-Quran nanti. Tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi, dengan aqwalul mufassirina minas sahabah, aqwalul mufassirina minat tabi'in. Ya, ini menjadi bahagian yang disebut dengan sumber penafsiran. Sumber penafsiran. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, ya itu namanya at-tafsir bil ma'thur. Nah, buku-buku ulama ada yang menulis juga satu jilid, 2 jilid. Ya, Imam As-Suyuti menulis Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Tapi sekarang sudah ada kumpulan dari penafsiran bil Ma'thur ini, baik dari yang dicetak kitab-kitab tafsirnya atau kitab-kitab tafsir yang masih dalam bentuk manuskrip. Masih tulisan tangan, belum keluar dia sebagai cetakan. Ini ditulis ya oleh Allahyarham Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar. Musa'id At-Tayyar. Musa'id At-Tayyar ini menulis buku diberi judul At-Tafsir bil Ma'thur. Mausu'ah disebutnya. Ensiklopedi Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'thur. Ditulisnya selama 20 tahun. Muncullah menjadi berapa? 26 jilid ya. Ada yang cetakan 24 jilid. 24 jilid itu segini dia. Nggak usah dibaca, lihat saja sudah kenyang. Ya, nggak usah dibaca, lihat saja sudah kenyang. Itu ensiklopedi tafsir bil Ma'thur yang terbesar ya, dalam perjalanan sejarah. Nanti dicari ya, dicari di YouTube ya, di PDF-nya dicari. Kalau naskahnya saya punya semua ya, naskahnya itu ada di atas. Naskahnya besar-besar dia. 24 jilid dan 26 jilid. Sama seperti dengan tafsir sekarang yang kita kenal dengan tafsir maudhu'i. Sekarang sudah ditulis ensiklopedi tafsir maudhu'i. Mausu' at-tafsir al-maudhu'i. Itu 30 berapa jilid? 34 jilid. Semua topik ditulis di situ dan mudah untuk kita kita pelajari ya, sesuai dengan koridornya sebagai tafsir maudhu'i. Ilmu apa lagi yang bisa digunakan untuk itu? Ya, usul fikih. Ya, usul fikih. Karena usul fikih ini adalah yang disebut dengan istiqra, ya, kulliyat al-adillah. Jadi ilmu yang bisa minta meneliti, mengorek ya kaidah-kaidah yang sifatnya itu juz'iyah. Juz'iyah. Jadi seorang mufassir pasti dia usuli. Seorang mufassir pasti dia faqih. Tidak usah diragukan lagi. Jadi mufassir sekaligus dia usuli, sekaligus dia faqih. Ya, karena usul fikih ini termasuk ilmu yang cukup berat, sulit. Ya, kalau kita tidak punya kekuatan bahasa dan kekuatan hafalan, sulit untuk menguasai itu.
Saya sudah mengalami itu ya, karena saya kuliah dulu, jurusan saya itu fikih dan usul fikih. Tapi syu'bahnya usul fikih, bukan syu'bahnya fikih. Maka ketika kita selesai dalam studi pendahuluan di Pascasarjana, orang-orang yang mata pelajarannya itu banyak kepada usul fikih, ya syu'bahnya usul fikih, itu boleh menulis tesis dan disertasinya tentang fikih. Tapi kalau mahasiswa yang fokus bahasanya fikih, dia tidak boleh menulis usul fikih. Maka disitulah kesimpulan kullu usuliyin faqih walaysa kullu faqihin usuliyin. Tapi sulitnya Masya Allah. 1 tahun kita belajar pendahuluan, kuliah pendahuluan untuk S2, S3 itu saya alami, saya rasakan mungkin ya sama dengan kita belajar sulitnya selama 10 tahun. Belajarnya memang dari pagi sampai zuhur. Tapi apa yang kita pelajari harus kita rapikan kembali, kadang-kadang tidak jelas. Makannya tidak jelas, tidurnya pun tidak jelas. Ya, maka kita langsung kalau habis zuhur makan. Makan terpaksa karena lapar semuanya. Pikirannya lapar, perutnya lapar. Makannya banyak. Nanti habis itu enggak pulang ke asrama, enggak. Seperti anak-anak sekarang selesai tidur, enggak ada kata tidur siang itu enggak ada. Selesai nanti bisa tidur sudah rapi semuanya, itu jam 12 malam. Bangun-bangun subuh sudah enggak tidur lagi kita. Karena 6:30 kita sudah berangkat kuliah. Sekarang enak habis subuh tidur, malam tidur, siang tidur, pagi tidur. Kapan belajarnya? Iya kan? Maka ketika testing saya S2 di Makkah itu, dihadapkan dengan 5 profesor. Di depan saya kebetulan pernah dengar namanya, sekarang bertemu dengan orangnya, ya Masya Allah. Bertemu dengan dekannya sendiri, Muhammad Sa'ad Ar-Rashid, profesor, orang Saudi. Terus Profesor Dr. Husin Hamid Hassan. Husin Hamid Hassan ini dekan Fakultas Syariah Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah yang ada di Islamabad. Didatangkan sengaja untuk nguji saja usul fikihnya. Terus Syekh siapa lagi? Muhammad Al-Arusi Abdul Qadir, usuli juga. Dan Syekh Muhammad Utsman. Muhammad Utsman ini pemikiran yang masuk di dalam studi akidah. Ya, studi akidah. Orangnya buta, profesor. Satu lagi siapa? Ada Sulaiman Dunia kalau nggak salah. Sulaiman Dunia juga dari pemikiran. Begitu ditanya, yang di pertanyaan pertama oleh dekannya itu Muhammad Sa'ad Ar-Rashid itu, dia katakan, hal hafidhal Qur'anul Karim? Apakah saudara hafal Quran? Tidak bisa bohong kita. Ya, jawab, ya sudah. Naam. Coba baca. Baca sekali dites juz 18. Ya, surah An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Saya baca dengan suara yang agak-agak bagus sedikit lah, ya, karena dulu pernah qori. Masya Allah, katanya, ahsanta.
Sudah? Nah, sudah. Mulai digojlok kita. Ayat itulah ditanya. Coba tafsir ayat ini apa kira-kira? Apa? Wah, dikejarnya. Tapi sudah didahului oleh dia. Kenapa katanya saudara memilih jurusannya usul fikih? Orang Arab saja tidak ada yang milih usul fikih. Saudara sebagai orang apa? Orang Indonesia milihnya ke usul fikih. Saya kebetulan dapat ilham jawabannya. Saya katakan kalau saya sudah pelajari dan saya sudah kuasai yang sulit-sulit, maka yang mudah-mudah itu lebih mudah bagi saya. Wallah, ahsan dah katanya, ahsan. Bagus, bagus. Bagus, bagus gitu kan. Terus terakhir katanya, hal anta Arabi katanya. Kamu orang Arab juga? Iya, saya bilang. Saya ada keturunan dari Yaman, saya bilang. Sada al-Alawiyah. Ahsan, ahsan. Dia hibur kita lah gitu. Tanya lagi, kejar lagi sana, kejar sana. Belum selesai kita jawab. Saya bilang sempurnakan dulu jawaban saya. Sudah, katanya, kami sudah tahu. Tidak perlu dijelasin lagi. Tanya lagi, tanya lagi. Saya alhamdulillah ya muqabalah syakhsiyahnya hanya setengah jam. Setengah jam saya disuruh keluar. Begitu keluar dia bilang absir. Oh, absir tuh berita gembira kan gitu. Yang satu lagi bitaufiq wan najah gitu. Keluarlah saya. Teman-teman sudah nunggu di luar itu. Ada teman saya yang jurusan saya juga masuk baru keluar 2 jam. Habis dihajar di dalam itu. Nah, tapi kita rasakan ya mereka memang ingin mendidik kita, mencetak kita. Ya, maka saya kuliah dulu hanya 4 orang saja yang dinyatakan lulus dari sekian banyak yang melamar itu. Begitu masuk kuliah, dosennya ada 5. Karena mata kuliahnya ada 5. Jadi banyak guru besarnya daripada mahasiswanya. Nah, itulah mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita banyak mahasiswanya daripada gurunya. Satu kelas biasa 40, 30, ya kan? Walaupun yang idealnya sekarang ini katanya ya antara 10, 15 gitu satu kelas sehingga bisa berdiskusi lebih banyak dan lebih leluasa. Jadi ilmu usul fikih menjadi sandaran daripada ilmu qawaid at-tafsir. Nah, kemudian karena Al-Quran itu bahasanya Arab, maka tidak bisa kita tinggalkan. Harus kita kuasai juga yang disebut dengan ilmu al-lughatil arabiyah. Ilmu bahasa itu sendiri. Ya, dimulai dari pada apa? Nahu, sorob, bayan, badi, ma'ani, dan seterusnya itu harus kita kuasai. Nah, inilah nanti dalam pertemuan kita yang akan datang, yang kita sebut dengan apakah seseorang itu boleh, semua orang, semua menafsirkan Al-Quranul Karim? Jawabnya tidak semua orang. Yang bisa menafsirkan Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang memenuhi kriteria syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Kalau dia tidak memenuhi kriteria syarat sebagai seorang mufassir, dia tidak boleh menafsirkan Al-Quranul Karim. Berapa syaratnya? Nanti ada 15. Terus dalam menafsirkan juga harus punya etika. Etikanya nanti ada 6. Mana Al-Khattan menyebutnya ada 5. Jadi ketika kita melihat satu ayat, menafsirkan, lihat dulu, cari dulu. Etikanya, cari. Adakah ayat lain yang menafsirkannya? As-Sunnah yang menafsirkannya. Aqwalus sahabah yang menafsirkannya. Aqwalut tabi'in yang menafsirkannya. Aqwalul mufassirin yang sudah menafsirkannya. 5. Baru kita
menafsirkan ayat itu. Ya, dan tidak boleh dalam istilahnya itu mengaku paling benar, enggak. Menyalahkan yang lain, enggak. Yustahsan katanya ba'da tafsirihi lil ayatil qur'aniyah ayyakula wallahu a'lam. Ya, dan tidak dia memaksakan inilah ya al-mustabiddu bi ra'yihi, inilah yang paling benar, ikutilah tafsir saya. Tafsir yang lain itu salah dan keliru. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Orang yang begini itu adalah orang-orang yang dangkal keilmuannya. Merasa hebat, tapi sebetulnya tidak. Merasa pinter, sepertinya tidak pinter dia. Ya, insya Allah inilah yang disebut dengan adabul mufassir. Ada syurutul mufassir, ada adabul mufassir. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan, masih 5 menit lagi, baru azan 10 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum Prof. Silakan. Tadi yang saya dengar ada 6 pegangannya, yaitu Al-Quranul Karim, Ushul Fiqh, Lughatul Arabiyah, apa lagi ya Prof? As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah. Bahasa itu semua ilmu yang terkait dengan bahasa. Nanti ada sorofnya, ada nahunya, ada balaghahnya, bayannya, badi'nya, ma'aninya, dan seterusnya, yang nanti juga menjadi syarat daripada seorang mufassir. Ada lagi? Prof, mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau misalkan tadi saya menemukan buku yang dinamakan ilmu tafsir. Tadi Prof mengatakan tafsir itu didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang mana-mana Al-Quran dan ahwal yang berkaitan dengan Al-Quran di Tokotil Bashar, ya kan, sesuai dengan kemampuan manusianya. Lalu ada nama kata ilmu tafsir, berarti kan artinya ilmu yang membahas apa, seperti apa tuh Prof, seperti itu? Kalau misalkan Ya, ada ilmu yang membahas segala macam yang terkait dengan penafsiran. Apa penafsiran itu? Pengungkapan, penjelasan. Ya, itu disebut dengan ilmu tafsir. Nah, kalau tadi itu ilmu yang disebut dengan ulumul Quran. Ulum itu kan banyak. Kalau di sini bukan ulumul tafsir, ilmu tafsir. Iya kan? Ilmu tafsir. Kalau tadi ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Tadi disebutkan ilmun yubhatsu fihi kullu ma yata'allaqu bil Quran. Ilmu yang membahas semua yang terkait dengan Quran. Baru disebut 5 saja. Min haitsu apa? Nuzuluhu, tartibuhu, jam'uhu, muhkamuhu wa mutasyabihuhu, al-makki wal madani, nasikhuhu wa mansukhuhu. Baru 5-6 wa ghairu dzalika mimma yata'allaqu bil Quran. Atau wa ghairu dzalika mimma lahu alaqatun bil Quran. Semua yang terkait dengan Al-Quran. Nah, salah satunya adalah ilmu tafsir. Perkembangannya begitu pesat, maka muncul lagi ilmu namanya ilmu qawaidit tafsir yang mempelajari kaedah-kaedah penafsiran dan seterusnya.
Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Mau nanya, Prof. ada. Ya, maaf izin bertanya, Prof. Iya. Tadi Profesor sampaikan bahwa yang pertama kali meletakkan ilmu qawaid tafsir sebagai ilmu yang disiplin ilmu yang sendiri itu adalah Ibnu Taimiyah ya. Padahal Ya, beliau kan dalam sejarah. hidup di abad ke-8 ya, Prof. Iya. Artinya kenapa kok sepertinya kenapa kok terlambat gitu ya daripada ilmu-ilmu yang lain gitu. Munculnya ilmu qawaid tafsir ini. Bukan terlambat, ditulis sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Pembahasannya sudah ada dalam ilmu Al-Quran itu sendiri. Ada semuanya. Tapi disisihkan sendiri menjadi satu disiplin ilmu, itu Ibnu Taimiyah yang melakukannya. Oh gitu ya. Ya, seperti ilmu munasabah juga. Ilmu munasabah sudah ditulis sebelumnya kan? Tapi baru ditulis secara mandiri oleh Al-Biqai. Al-Biqai itu wafatnya sesudah Ibnu Taimiyah 885 Hijriah. Nazmud Durar fi Tanasubi al-Ayyi was-Suwar. As-Suyuti At-Tanasub ya bainal ayati was-suwar wat-tanasub. Jadi ingin apa? Ingin menjelaskan bahwa ilmu itu kalau dia sudah pembahasannya melalui satu perjalanan panjang, kepedulian para ulama terhadap pembahasan itu juga sudah melahirkan karya-karyanya, maka ilmu itu disebutlah sebagai ilmu yang mandiri. Sebelumnya masuk dan disebut dalam ilmu Al-Quran. Jam'ul Quran. Sekarang sudah menjadi ilmu kodifikasi Al-Quran. Ilmu kodifikasi Al-Quran. Nah, itulah nanti ada mata kuliah sendiri. Kita nanti kalau sudah S3 nanti studi kritis ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Studi kritis ya, ilmu Al-Quran dan hadis Nabi. Nanti kita bertemu lagi nanti S3 insya Allah. S2 selesai dulu. Oh, amin. Amin. Iya, S3 kita ketemu nanti. S3 nanti. Lagi, Prof. Oh, baru. Apa? Satu lagi pertanyaan boleh, Prof? Boleh. Dua lagi juga nggak apa-apa. Yaitu terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'aduhu minan nar ya. Maq'aduhu. Iya. Atau man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin fa asaba fa akhta. Itu ya. Kira-kira au kama qala Rasulullah SAW. Nah, ini batasan ilmiah kita dalam memahami Al-Qur'an itu seperti apa, Prof? Karena ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita pahami langsung ya. Ada juga ayat yang harus kita rujuk ke tafsir. Nah, apakah ayat-ayat yang bisa kita pahami langsung tanpa kita membuka kitab-kitab tafsir, apakah itu bisa dikategorikan bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu atau seperti apa? Kaidah atau batasan? Iya, maksudnya tidak membuka kitab tafsir karena sudah belajar atau tidak pernah belajar tafsir Al-Quran. Pernah belajar enggak? Enggak pernah belajar, langsung main tafsir aja, enggak boleh. Maka dia harus belajar dulu ilmu tafsir itu. Ya, belajar ilmu tafsir itu. Baca kitab-kitab tafsir, apa yang sempat dari guru-gurunya. Dan sekarang ini dunianya sudah dunia terbukaan. Jadi kalau kita menafsirkan, menjelaskan sesuatu, itu tafsirnya dari mana itu? Oh, tafsirnya dari ini. Kamu pernah belajar kitab itu?
Ya katanya, nggak ada gurunya, nggak boleh. Ya, maka harus ada sanad di dalam keilmuan itu. Ya, walaupun dari guru itu bil barokah saja, tidak selesai sampai habis karena kitab-kitab ilmu pengetahuan itu begitu banyak, itu sudah memberikan keberkahan tersendiri. Nanti kita kasih nanti ya di akhir pertemuan nanti saya kasih semuanya, tidak hanya kitab-kitab tafsir, semua disiplin ilmu. Nanti 1 jilid bukunya ya. Kalau semuanya enggak bisa ya. Karena buku saya ada 3 jilid besar. Sanad-sanad keilmuan saya dari guru-guru saya. Nanti kita satu kasih buku, tapi dianggap mewakililah semuanya. Tafsir apa? Oh, tafsir At-Tabari. Oh, saya dapat dari guru saya. Ini saya fokuskan dari guru saya satu aja, Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani ya. Jadi nanti dari situ saja arwi hadzal kitab an Syekhi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani an Syekhihi sampai kepada Muhammad bin Ja'far At-Tabari itu. Berapa orang? Nanti dalam buku itu sudah ada disebutkan. Oh, kalau gitu yakunu baini wa baina al-muallif, berapa perantaranya? Berapa perantaranya? Imam At-Tabari 310. 310. Kita dengan Rasul itu ya kalau umurnya antara 50-60-an itu bisa-bisa 37. Jadi 37, Imam At-Tabari 310, ya berarti ada 6 orang, 7 orang di situ. Berarti antara kita dengan Imam At-Tabari itu sekitar berapa? 31, 30. Nanti disebutkan di situ ada, ya akan saya kasihkan semuanya nanti insya Allah. Ini amanah dari guru saya. Guru saya mengamanahkan kamu harus lakukan itu ketika mengajar ilmu kepada mahasiswanya. Nanti kita kasih nanti ya satu buku. Ada lagi? Cukup ya, saya kira ya. Sudah mau azan ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu nanti. Kalau enggak bisa juga, kita sekarang ini tanggal 10 ya. 9. 9 ya. 9. Berarti tanggal 16 ya. Depan tanggal 16. Iya. 16. Iya, 16. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau sore-sore nanti bisa. Tanggal 15. Iya. 15 ya. Ya, kita masih Zoom mungkin ya. Karena saya harus ke mana? Ke Jawa Timur ya. Ke Lirboyo, Kediri. Masya Allah. Karena ada apa? Ada wisuda tahfiz ya, hafizah di mana di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri itu tanggal 16 pagi. Jadi saya ke sana mungkin sore-sorenya insya Allah kita bisa apa? Bisa iya ya. Nanti kita aturlah, hubungi saya nanti. Seperti kemarin kita tidak bisa bertemu karena saya terlambat pulangnya sampai di rumah. Ya, kalau kemarin kita tetap jadwalkan jam 4 itu, jam 4 bergerak juga belum dari Surabaya itu. Jam 5 baru berangkat. Ya, semua tertunda ya. Pesawatnya semua ada keterlambatan. Karena penumpangnya banyak mungkin dari hadir apa? Muktamar NU seabad itu, 1 abad NU itu. Jadi apa bandara seperti pasar. Ya. Semua penerbangan, tidak ada penerbangan yang on time, tidak ada. Citylink, Lion, apalagi semuanya, tidak ada yang terlambat. Mohon maaf, pesawat diberangkatkan rencananya jam sekian, ternyata tidak juga. Alhamdulillah. Jadi saya 3 kali ditunda. Ya Allah. Jam 2.50, saya jam zuhur sudah saya di bandara. Diumumkan lagi ditunda 3.30.
Alhamdulillah tidak berangkat juga. Akhirnya 4.30. Alhamdulillah juga belum berangkat juga, baru berangkat jam 5 lewat. Jadi nyampe di sini pas ya azan apa? Azan maghrib. Alhamdulillah, yang penting tetap sehat walafiat ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Salam semuanya dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Iya, salam ketemu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.